Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran materi landasan filosofis kurikulum mata kuliah telaah kurikulum. Dosen pembimbing Dr. Jesse Alexander Alim MPD, Dr. Nini Hermita MPD, disusun oleh Desi Oktari. Landasan dasar kurikulum terdiri atas 4 pondasi atau dasar-dasar utama kurikulum, yaitu 1. Landasan filosofis atau hakikat pengetahuan. 2. Landasan sosiologis atau hakikat masyarakat. 3. Landasan psikologis atau hakikat peserta didik. 4. Landasan historis memberikan pengaruh yang dominan terhadap konsepsi, teori, arah pengembangan, dan implementasi kurikulum dan pembelajaran. Landasan filosofis kurikulum. Filsafat memberikan dasar bagi pendidik dan pengembang kurikulum untuk menentukan fondasi yang kuat dalam mendesain kurikulum, menemukan alternatif kurikulum yang tepat, mata pelajaran yang relevan, materi ajaran yang serasi, metode yang ampuh, sistem evaluasi yang terpercaya, dan arah perbaikan kurikulum yang benar dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang baik. Filsafat dan kurikulum. Filsafat hidup dan kurikulum sama-sama menjawab pertanyaan yang sama, yaitu untuk menjadi apa anak-anak manusia kelak? Mengapa pekerjaan menyusun dan mengembangkan serta mengimplementasikan kurikulum adalah suatu aspek dari filsafat, sedangkan filsafat adalah teori umum pendidikan. Hakikat filsafat hidup yang dimasukkan dalam kurikulum adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta bagaimana hal itu dapat dipelajari siswa melalui kurikulum yang relevan dan efektif. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan menu pokok kurikulum. Karakteristik ilmu pengetahuan perlu kita pahami. Susunan filsafat umum. Klasifikasi kajian filosofi ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Ontologi, hakikat realita. 2. Epistemologi, hakikat ilmu dan pengetahuan. 3. Aksiologi, hakikat nilai-nilai. Ontologi adalah cabang filsafat yang menjawab pertanyaan. Epistemologi, cabang filsafat yang lain, mengkaji hakikat ilmu pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Aksiologi, cabang filsafat berikut menyangkut pembicaraan tentang nilai-nilai. Cabang filsafat ini berusaha menjawab pertanyaan, apakah yang bagus atau indah itu? Apa yang baik dilakukan orang? Aksiologi mencakup 2 kategori utama, etik dan estetika. Filsafat pendidikan. Beberapa pandangan filsafat umum telah mendasari ide aliran filsafat pendidikan, yang bukan saja berpengaruh pada penyusunan kurikulum aplikasinya pada pembelajaran, tetapi bahkan menentukan keputusan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. Beberapa aliran filsafat pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Perennialisme sebagai salah satu aliran filsafat bumi dan tertua berakar pada Aristoteles yang menyatakan manusia adalah makhluk rasional. Esensialisme, salah satu pandangan filsafat yang paling tua dan paling banyak dipakai dalam pendidikan, menekankan betapa pentingnya pendidikan yang fokus pada mempertahankan peradaban manusia dengan mentransfernya melalui pengembangan kemampuan intelektual, baik dalam proses maupun dalam konten pendidikan, dan karena itu pendidikan harus uniform. Kembalinya keterampilan dasar gerakan ini menggambarkan ide konservatisme pendidikan sesuai aliran esensial dan perennialisme, yang menganggap sekolah adalah institusi yang harus fokus pada pengembangan keterampilan dasar dan penguasaan mata pelajaran
bukan pada mata pelajaran yang mereka sebut non-intellectual subject. Pendidikan excellent. Gerakan ini sejalan dengan era Perang Dingin pasca ketika kaum esensialis memberikan pengaruh yang cukup besar pada kurikulum sekolah bersama dengan tema yang lebih luas seperti teknologi dan kompetisi ekonomi. Progressivisme bermulai dengan gerakan reformasi umum di masyarakat dan kehidupan politik Amerika pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Progressivisme dikembangkan berdasarkan filsafat pragmatisme sebagai protes terhadap pendidikan tradisional, pluralisme, dan esensialisme. Kurikulum yang relevan. Seperti kita lihat, kurikulum pluralisme dan esensialisme kurang perhatian pada relevansi mata pelajaran dengan kehidupan siswa. Salah satu prinsip progressivisme adalah relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa, realitas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sesuai prinsip pendidikan progresi yang student-centered daripada subjek. Kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik juga merupakan reaksi atas dominasi pendidikan tradisional yang fokus pada pengembangan aspek kognitif melalui pengajaran mata pelajaran pada sekitar tahun 1960-an dan 1970-an. Kurikulum humanistik berakar pada refleks Arthur Gerslit, Arthur Combs, dan Donald Seng. Gerslit mengaitkan dengan mengajarkan yang baik dengan pengetahuan diri dan pengetahuan tentang siswa, sedangkan Combs dan Say mengeksplorasi dampak konsep diri dan motivasi terhadap prestasi siswa. Mereka menganggap konsep diri merupakan penentu tingkah laku yang sangat penting. Pendidikan alternatif. Sekolah alternatif muncul di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an dan tahun 1970-an sebagai reaksi serta atas sistem sekolah umum dengan satu model pendidikan untuk semua anak. Ketidakpuasan publik atas sistem pendidikan monolitik itu disuarakan lantang oleh pengkritik radikal atau melalui media massa dan penertiban khusus sehingga sangat besar pengaruhnya pada publik Amerika waktu itu. Rekonstruksi Sionisme. Filsafat rekonstruksionis berkat pada ide sosialitik dan utopia pada akhir abad 19 dan awal abad 20 dan merupakan pecahan dari kaum progresisme. Anggota pecahan itu mengkritik ide progresif yang terlalu fokus pengembangannya anak-anak yang cocok pada masyarakat menengah dan atas. Kelompok ini menginginkan tekanan lebih besar pada pendidikan terpusat masyarakat yang peduli pada kebutuhan semua kelas sosial. Kesimpulan, filsafat salah satu fondasi kurikulum memadukan pendidikan merancang, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum sekolah. Kurikulum yang tanpa didasarkan pada filsafat cenderung mudah dipengaruhi sektor pendidikan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing. Ada 4 filsafat umum pendidikan yang dibicarakan pada bab ini: realisme, esensialisme, progressivisme, dan konstruksisme. 2 filsafat terdahulu adalah filsafat tertua dan tradisional. Yang pertama berakar pada realisme yang termasuk Chandler dan Pisofili. Yang kedua berakar dari filsafat idealisme tergolong filsafat otherworldly, Pisopi, dan realisme. Sedangkan dua filsafat tersebut kemudian progresisme dan rekonstruksisme berakar pada man-centered, Pisopi tergolong filsafat pendidikan kontemporer. Barangkali hampir tidak ada sekolah yang menganut satu filsafat saja. Sebagai besar mengikut gabungan keempat sebagai dasar penyusunan dan pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan mana yang dipedomini suatu sekolah tergantung pada kondisi dan situasi sekolah.
baik terkait dengan tingkah kematangan siswa maupun hakikat mata pelajaran tertentu atau latar belakang pendidikan dan pengelolaan sekolah tersebut. Yang penting adalah pemakaian satu atau lebih filsafat sesuai dengan kebutuhan dan apresiasi sebagai besar sektor pendidikan di suatu masyarakat, terutama sesuai dengan sektor utama sekolah, yaitu siswa, masyarakat, dan pemerintah.